Teman-teman, sebelum kita lanjut ya sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang tertutup Allah buka. Sesuai namanya Fatihah itu buka ya. Semoga Allah buka, yang sulit-sulit Allah buka, yang bobol-bobol Allah buka, yang rezekinya sehat Allah buka, yang kesehatan terganggu Allah buka. Jadi semuanya Allah buka demi kebaikan kita. Semoga mudah-mudahan yang kita kaji surat At-Tin ini di ayat terakhir Allah berikan pemahaman buat kita agar hidup kita lebih baik di dunia dan akhirat yang akan datang. Al-Fatihah ala hadihi wa li kulli sholihat la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah bahas ayat ke apa tuh? Ayat ke 5 ke 6 ya. Ya, kita sudah sedikit kemarin masih membahas tentang surat At-Tin ya. Surat At-Tin. Setelah Allah bersumpah dengan makhluknya watin, wazaitun, watun atau bumi Sinai, wahada baladil atau kota Mekah. Nah, 4 makhluk Allah yang Allah jadikan sumpah, apa sih sumpahnya? Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna, pada bentuk yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Kita sudah singgung kemarin tentang proses penciptaan manusia dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dari kecil, bayi, merambat dewasa hingga tubuh fisik sempurna, nanti pada akhirnya Allah akan kembalikan, kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia dalam kesempurnaannya, paling cantik, paling ganteng, ya. Nah, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ahsani taqwim ini adalah perbandingannya manusia dengan makhluk bumi, dengan binatang, ya.
dengan tumbuh-tumbuhan kita yang paling sempurna, paling bagus secara bentuk. Kita bisa lihat secara filosofi manusia tegak berdiri ini artinya beda dengan hewan. Kalau hewan itu kan dia mendatar dari pala, perut, bokong sejajar, kayak kambing atau kerbau. Pala, perut, bokong sejajar. Karena memang hewan itu diciptakan itu yang penting dia berpikir supaya dapat makan. Habis makan modal udah. Itu hewan. Sementara manusia diciptakan tegak berdiri, kepala di atas. Yang kita bicaranya, kepala di atas, habis kepala ada dada, ada hati di sini. Ya, perut, bawah perut, baru kaki. Artinya dalam bertindak manusia harus berpikir terlebih dahulu. Setelah dia berpikir lalu pertimbangkan dengan hati, fuad di sini. Ada hati di sini untuk mempertimbangkan baik dan buruk, kerjakan atau tidak. Ya, lalu baru urusan perut dan bawah perut. Makanya manusia kalau hanya hidupnya mikirin yang penting makan, sama aja dengan kerbau. Sama dengan kerbau. Nah diciptakan kayak kita tegak berdiri itu. Walaupun ada satu makhluk binatang yang mirip-mirip sama kita bahas kemarin tuh. Cuma dia bulunya lebih banyak. Cuma tetap dia punya tangan kaki nggak seimbang, tangannya lebih panjang. Kenapa? Karena memang ya, kita lihat binatang. Nah manusia diciptakan oleh Allah secara sempurna, sesempurna-purnanya bentuk. Ditambah lagi nanti manusia ditambahkan dengan akal pikiran. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Nah kemudian setelah manusia sampai pada puncaknya, pada puncak kedewasaan, pada puncak bentuknya yang paling sempurna, kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Allah kembalikan dia asfala safilin. Asfala safilin ada dua pendapat. Ulama mengatakan ini mas asfala safilin adalah dia akan dikembalikan kembali pada pencipta awal. Sebagaimana yang dicatatkan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yanzurun. Dan orang-orang yang kami tambahkan umurnya nunaqqishu, kami kurangi. Kurangi apa? Kurangi fungsi fisiknya, kurangi fungsi akalnya. Nunaqqishu fil khalqi, kembali pada penciptaan awal. Yang tadinya enggak punya gigi kembali nggak punya gigi. Yang tadinya ngompol tidak ngompol kembali ngompol. Yang tadinya apa? Cengeng, suka nangis, galak, udah tua cengeng lagi. Itulah manusia. Jadi pendapat ulama pertama ini dimaksud dengan asfala safilin adalah akan dikembalikan kepada penciptaan yang paling rendah. Serendah-rendahnya sejelek-jelek penciptaan ini tadi. Apa? Kembali ke kecil lagi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, asfala safilin di sini maksudnya adalah neraka. Jadi semua manusia, laki maupun perempuan, cakep maupun tidak, hitam maupun putih, panjang maupun pendek, semuanya akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Siapapun dia. Mau laki mau perempuan, siapapun pasti akan masuk neraka. Illa, nah baru tuh lanjut ke ayat berikutnya. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti semuanya akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Paham ya? Jadi siapapun ya, mau laki mau perempuan mau barat mau timur semuanya masuk neraka kecuali orang yang beriman dan amal soleh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sih kita untuk terbebas dari neraka? Itu tadi syaratnya dua. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Di hampir semua ayat Quran itu mensyaratkan dua. Alladzina amanu wa amilus sholihat.